Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Handini dengan NIM 0306212106. Baik, di sini saya akan mereview makalah dari kelompok 11 dan 12, yang dimana kelompok 11 itu tentang bidang garapan sarana dan prasarana dalam administrasi pendidikan. Nah, jadi sarana dan prasarana itu mencakup segala sesuatu yang menunjang proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi sarana pendidikan ini meliputi alat dan bahan pembelajaran seperti buku, perangkat pembelajaran, perangkat teknologi, laboratorium, dan fasilitas olahraga. Nah, kalau prasarana itu mencakup seperti bangunan sekolah, kemudian ruang kelas, lapangan, serta infrastruktur lainnya yang menunjang kelangsungan aktivitas pendidikan. Jadi, administrasi pendidikan ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana tersebut itu tersedia, terkelola dengan baik, serta dapat digunakan secara efektif dan efisien. Kemudian, manajemen yang baik dalam bidang ini akan meningkatkan kualitas pembelajaran, menciptakan lingkungan yang belajar yang kondusif, kemudian bisa memaksimalkan potensi peserta didik. Oleh karena itu, perhatian terhadap sarana dan prasarana ini dalam administrasi pendidikan itu suatu keharusan agar tujuan pendidikan itu tercapai dengan baik. Kemudian, apa sih bidang garapan sarana, prasarana, dan administrasi pendidikan? Itu segala hal yang terkait dengan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas fisik seperti infrastruktur yang digunakan dalam proses pendidikan. Ini mencakup berbagai macam hal seperti bangunan sekolah, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, fasilitas olahraga, serta segala peralatan dan perangkat yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Apa aja sih tujuan dari bidang garapan sarana dan prasarana dalam administrasi pendidikan? Nah, tujuannya itu yang pertama itu untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Kemudian, untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. Kemudian, yang ketiga itu untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sehingga keberadaan selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh semua personil sekolah. Ada prinsip-prinsip bidang garapan sarana dan prasarana dalam administrasi pendidikan tuh ada prinsip pencapaian tujuan, prinsip efisiensi, prinsip administratif, prinsip kejelasan tanggung jawab, prinsip kekohesifan, kemudian ada ruang lingkupnya. Nah, ruang lingkupnya apa aja? Ada perencanaan, ada pengadaan, ada penginvestasian, dan pemeliharaan, serta ada penghapusan. Kemudian di sini saya akan mereview yang kelompok 12 yaitu tentang memahami bidang garapan keuangan dalam administrasi pendidikan. Nah, jadi bidang garapan keuangan dalam administrasi pendidikan itu menjadi salah satu aspek yang krusial dalam mengelola lembaga pendidikan secara efektif dan efisien. Dalam konteks ini tuh pemahaman yang mendalam terhadap aspek keuangan menjadi sangat penting bagi para pemangku kepentingan pendidikan. Mulai dari pimpinan lembaga pendidikan hingga staf administrasi dalam paragraf. Kemudian adapun pengelolaan keuangan dapat meningkatkan efektivitas proses belajar. Jadi pengelolaan keuangan yang baik itu memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas proses belajar mengajar di lembaga pendidikan. Jadi pengadaan sumber daya pengelolaan keuangan yang baik itu memungkinkan lembaga pendidikan untuk mengalokasikan dana dengan tepat untuk mendukung proses belajar mengajar. Kemudian, dengan pengelolaan keuangan yang efektif, lembaga pendidikan dapat menginvestasikan dana dalam pengembangan kurikulum yang relevan dan inovatif. Apa sih tantangan dalam pengelolaan keuangan administrasi pendidikan? Nah, jadi tantangan dalam pengelolaan keuangan administrasi pendidikan itu dapat menjadi penghalang yang signifikan bagi kelangsungan operasional dan pengembangan lembaga pendidikan. Kemudian, ketidakpastian anggaran salah satu
tantangan utama dalam pengelolaan keuangan administrasi pendidikan. Kemudian ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Nah, jadi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan ini memiliki dampak yang besar terhadap kinerja dan reputasi lembaga pendidikan. Transparansi dalam pengelolaan keuangan menciptakan kepercayaan di antara masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Ketika lembaga pendidikan memberikan aspek yang terbuka terhadap informasi keuangan mereka. Kemudian, jadi berdasarkan pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa pengelolaan keuangan yang baik itu bukan menjadi fondasi yang kuat bagi efektivitas proses belajar mengajar di lembaga pendidikan, tapi juga menjadi kunci untuk memastikan kelangsungan operasional dan reputasi yang baik bagi lembaga tersebut. Dan tantangan utama dalam pengelolaan keuangan administrasi pendidikan seperti ketidakpastian anggaran dan biaya operasional yang meningkat, dapat diatasi melalui perencanaan yang matang. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.